teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Rahmawati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai software. Nah, jenis-jenis software itu terdiri dari dua bagian teman-teman, yaitu ada software aplikasi, kemudian juga software sistem. Nah, software aplikasi itu untuk melakukan pekerjaan pemrosesan informasi bagi pemakaian akhir. Nah, program itu yaitu program aplikasi umum seperti email, Word, processing, penjelajah web. Kemudian program aplikasi khusus yaitu berupa ERP, e-commerce, kemudian pemrosesan transaksi. Selanjutnya yang kedua ada software system. Nah, di mana software system ini bertugas untuk mengelola dan mendukung operasi sistem serta jaringan komputer. Software system ini terbagi menjadi dua juga teman-teman, yaitu untuk program manajemen sistem seperti sistem operasi, program manajemen jaringan, sistem manajemen database. Lalu program pengembangan sistem yaitu penerjemah bahasa pemrograman, alat dan editor pemrograman. Kemudian ada software aplikasi. Nah, software aplikasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada software aplikasi bisnis dan software suite. Nah, software aplikasi bisnis itu bertugas untuk mendukung aplikasi khusus para pemakai akhir dalam bidang bisnis. Contohnya itu seperti software aplikasi bisnis ini mendukung perkayasaan ulang dan otomatisasi proses bisnis dengan aplikasi CRM, ERP, SCM, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada software suite. Software suite ini berbiaya jauh lebih murah daripada biaya total software secara terpisah. Kelebihannya itu yaitu untuk menggunakan graphical user interface atau GUI yang sama atau seragam, lebih mudah dipelajari dan digunakan mengimpor masing-masing file dengan mudah dan penggunaannya itu lebih efisien. Kemudian paket terintegrasi. Nah, paket terintegrasi ini memiliki beberapa keuntungan, yaitu yang pertama ada software yang mengatasi kelemahan-kelemahan dalam software suite seperti software suite yang mengambil banyak tempat, yaitu 100 MB sampai 150 MB. Lalu software yang cukup mahal untuk menggunakan full version. Kemudian paket terintegrasi menggabungkan beberapa fungsi dari beberapa program Word, processing, spreadsheet, grafik presentasi, manajemen database, dan lain-lain dalam suatu paket software. Kemudian contohnya itu seperti Microsoft Word, Lotus Suite, Apple Word, dan masih banyak lagi. Lalu paket terintegrasi ini juga jauh tidak banyak menggunakan tempat dalam disk dan biayanya itu lebih rendah. Selanjutnya penjelajah web. Nah, penjelajah web ini berupa komponen software yang paling penting bagi banyak pemakaian komputer, yaitu contohnya seperti Microsoft Internet Explorer dan Netscape Navigator. Kemudian penjelajah web telah menjadi program universal tempat end user meluncur ke dalam pencarian informasi seperti email, transfer file multimedia, kelompok diskusi, dan masih banyak lagi. Kemudian sebagai mesin pencari yaitu contohnya itu seperti Google, Eicos, ASK, Jeeves. Selanjutnya electric email. Nah, email telah mengubah cara orang bekerja dan berkomunikasi. Kemudian email disimpan pada server jaringan, yaitu berupa Yahoo Mail, Google Mail, dan lain-lain. Lalu ada pesan internet. Nah, pesan internet ini berupa teknologi gabungan email dengan konvers komputer, yaitu dengan pesan internet kita dapat mengirim dan menerima pesan elektronik secara instan dan akhirnya dapat berkomunikasi dan berkolaborasi secara real-time dalam model yang hampir seperti berbicara. Kemudian pesan akan muncul atau pop-up secara instan dalam Windows pesan instan berupa AOL,
ISK, ya, MSN, Messenger, Yahoo Messenger. Kemudian word processing, yaitu software word processing ini mengkomputerisasikan pembuatan, pengeditan, revisi, dan pencetakan dokumen dengan cara elektronik memproses data teks. Contohnya seperti Microsoft Word, Lotus Word Pro, Corel, WordPress. Kemudian desktop publishing, yaitu menghasilkan bahan cetakan yang akan dipublikasikan secara profesional, mendesain dan mencetak brosur, buku, petunjuk, dan lain-lain. Contohnya itu seperti pembuatan halaman Adobe, WordPress, dan masih banyak lagi. Spreadsheet elektronik. Nah, spreadsheet elektronik ini yaitu untuk menganalisis atau perencanaan dan modeling bisnis. Contohnya itu seperti Lotus 123 dan Microsoft Excel. Kemudian grafik presentasi, yaitu membuat presentasi multimedia dari grafik, foto, animasi, dan klip video. Lalu pengolah informasi personal, yaitu software untuk produktivitas dan kerjasama antar pemakai akhir. Selain itu juga merupakan aplikasi untuk peralatan genggam personal digital assistant atau PDA. Contohnya seperti Lotus Organizer, Microsoft Outlook, dan lain-lain. Kemudian ada perangkat lunak grup, yaitu software yang membantu kelompok kerja dan tim kerja bekerjasama untuk menyelesaikan tugas kelompok. Contohnya itu ada seperti Lotus Notes, Novel Groupwise, Microsoft Exchange. Nah, produk Groupwise itu bergantung pada internet dan intranet serta extranet, yaitu perusahaan untuk memungkinkan terjadinya kerjasama dalam skala global melalui tim virtual yang berlokasi dimanapun. Lalu alternatif software. Yang pertama, penyediaan layanan aplikasi atau ASP, yaitu sebagai pengganti pengembangan atau membeli software aplikasi. ASP atau Application Service Provider, yaitu perusahaan yang memiliki atau mengoperasikan dan memelihara software aplikasi serta sumber daya sistem komputer, seperti server, software, dan software system yang dibutuhkan, dan mereka menawarkan penggunaan software aplikasi sebagai layanan komersial melalui internet. Keuntungan untuk perusahaan itu sendiri yaitu berupa biaya rendah, kemudian mengurangi kebutuhan banyak untuk infrastruktur TI atau server software system. Kemudian software system. Nah, software system ini merupakan berbagai program yang mengelola dan mendukung sistem komputer serta aktivitas pemrosesan informasinya. Software system itu sendiri merupakan program manajemen sistem, yaitu program-program yang mengelola hardware, software, jaringan, dan sumber daya data dari sistem komputer selama pengoperasian berbagai pekerjaan pemrosesan informasi. Contohnya seperti sistem operasi, program manajemen jaringan, dan sistem manajemen database. Nah, program pengembangan sistem yaitu program yang membantu para pemakai untuk mengembangkan program dan prosedur sistem informasi serta yang mempersiapkan program bagi para pemakai untuk pemrosesan melalui komputer. Contohnya seperti editor, bahasa pemrograman. Selanjutnya program manajemen sistem. Yang pertama ada sistem operasi. Nah, sistem terintegrasi dari berbagai program yang mengelola operasi CPU, kendali input atau output, dan sumber daya serta aktivitas penyimpanan dari sistem komputer, dan yang menyediakan berbagai layanan pendukung ketika komputer menjalankan program aplikasi atau Unix, Linux, Microsoft Windows. Nah, tujuan utamanya itu yaitu untuk memaksimalkan produktivitas sistem komputer dengan mengoperasikan dalam cara yang paling efisien.
Kemudian fungsi sistem operasi yaitu terdiri dari 5 fungsi dasar. Yang pertama itu menyediakan interface pemakai. Nah, interface pemakai memungkinkan Anda untuk berkomunikasi dengan sistem operasi agar Anda dapat memasukkan program atau mengakses file. 3 jenis utama dalam interface yaitu ada command driven, menu driven, dan graphical user interface. Yang kedua itu adalah pengelolaan sumber daya, yaitu sistem operasi menggunakan berbagai jenis program pengelolaan sumber daya untuk mengelola hardware dan sumber daya jaringan dari sistem komputer termasuk CPU, memori, prosesor, dan graphical input atau output. Lalu kemudian itu ada yang ketiga adalah pengelolaan file, yaitu pengelolaan file ini berfungsi untuk mengendalikan pembuatan, penghapusan, dan mengakseskan file dari data dan program. Kemudian yang keempat, pengelolaan tugas, itu berfungsi untuk mengelola menyelesaikan tugas kompetisi para pemakai akhir. Kemudian pengelola tugas dapat melibatkan kemampuan multi tugas atau multitasking. Lalu utilitas dan sistem pendukung, yaitu untuk melakukan berbagai pekerjaan inti yang membantu para pemakai komputer. Contohnya yaitu backup data, share data, dan lain sebagainya. Lalu ada program pengembangan komputer, yaitu yang pertama adalah bahasa pemrograman. Nah, bahasa pemrograman ini memungkinkan pemrograman untuk mengembangkan serangkaian perintah yang membentuk program komputer. Itu terdiri dari beberapa bahasa. Yang pertama ada bahasa mesin atau bahasa generasi pertama. Kemudian ada bahasa perakitan yaitu assembler language atau bahasa generasi kedua. Kemudian ada bahasa tingkat tinggi yaitu bahasa generasi ketiga. Kemudian ada artematika bahasa generasi keempat. Kemudian bahasa berorientasi pada objek atau bahasa generasi kelima. Selanjutnya ada bahasa dan layanan web, yaitu yang pertama ada bahasa pemrograman yang merupakan alat penting untuk membangun halaman web, situs web, dan aplikasi berbasis web. Yang pertama itu ada HTML, yaitu bahasa pendeskripsian halaman menciptakan dokumen-dokumen hypertext atau hypermedia. Kemudian XML, yaitu XML ini mendeskripsikan isi dan halaman-halaman web dengan cara mengaplikasikan etiket pengidentifikasi atau label kontekstual pada data dalam dokumen web. Selanjutnya ada Java, yaitu bahasa pemrograman yang berorientasi pada objek buatan Sun Microsystem yang merevolusi pemrograman dari berbagai aplikasi untuk www serta internet dan eksternet perusahaan. Selanjutnya ada layanan web, yaitu komponen software yang didasarkan pada kerangka kerja web dan standar berorientasi pada objek serta teknologi untuk dapat menggunakan web agar secara elektronik menghubungkan berbagai aplikasi dari pemakaian yang berbeda dan standar kompetisi yang berbeda. Layanan web ini sangat penting untuk mengembangkan aplikasi e-bisnis dan e-commerce. Lalu ada software pemrograman, yaitu program penerjemahan bahasa. Nah, berbagai program yang menerjemahkan program-program lainnya ke dalam kode perintah bahasa mesin yang dapat dijelaskan oleh komputer. Lalu perakit atau assembler. Nah, assembler ini menerjemahkan berbagai kode perintah simbiosis dari program yang ditulis dan dalam bahasa perakitan ke dalam perintah bahasa mesin. Lalu yang kedua compiler, yaitu menerjemahkan pernyataan bahasa tingkat tinggi. Lalu yang terakhir alat pemrograman. Nah, alat pemrograman ini membantu pemrogram mengidentifikasi dan meminimalkan kesalahan dengan tetap meningkatkan efisien serta produktivitas para pemegang software. Kemudian semua alat pemrograman ini adalah bagian mendasar dari bahasa pemrograman yang banyak digunakan seperti Visual Basic, C++, dan Java.
Oke, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.